adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Senin 21 Agustus 2022, di mana kita memperingati Santo Pius ke-10 Paus. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pemimpin mulia, Bapa bijaksana, yang hari ini kita peringati, kini berjaya penuh sukacita di surga baka. Pengganti Petrus mewakili Kristus, gembala umat di seluruh jagat, pemegang kunci yang menguasai pintu surgawi. Semoga kita ditolong doanya dan menerima pengampunan dosa, dihantarkannya menuju ke surga menghadap Bapa. Dimuliakanlah Bapa Maha Murah bersama Putra penebus dunia, Roh Kudus pula penghibur gereja selama-lamanya. Amin. Allah, kebenaran dan cinta kasih Engkau sudah memenuhi Santo Pius ke-10 dengan kebijaksanaan surgawi dan keteguhan para rasul, yang menjaga iman yang benar dan mempersatukan segalanya di bawah Kristus. Semoga kami menuruti ajaran dan teladannya dan memperoleh ganjaran yang kekal. Demi Yesus Kristus Putramu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup kekal?" Yesus menjawab, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepada Yesus, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihanilah sesamamu seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu, "Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang?" Lalu Yesus berkata, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika mendengar perkataan itu, pergilah orang muda itu dengan sedih, sebab hartanya banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, apa sih yang heboh dalam sejarah kepemimpinan Paus Pius yang ke-10? Nah, Paus ini bukan orang Jawa tapi namanya Sarto, ya. Giuseppe Melchiorre Sarto lahir sebagai anak tukang pos pada 2 Juni 1835 dan meninggal 20 Agustus 1914. Dan dia banyak saudara, tapi hidup sederhana. Kekhasan dia adalah mereformasi liturgi dalam gereja Katolik. Kenapa ketika dia sebagai pastor, sebagai uskup, sebagai kardinal, dia berhadapan dengan banyaknya anak yang meninggal karena wabah pes. Itu sakit perut, bakteri, anak-anak banyak yang meninggal. Maka ketika dia menjadi paus dengan mengambil nama Pius ke-10, dia berpikir tentang anak-anak. Maka dia bersama dengan
kurianya membahas tentang bagaimana kalau anak-anak itu bisa menerima komuni pertama pada saat mereka berusia 12-an tahun. Ada tentu keberatan-keberatan karena iman berkaitan dengan orang dewasa. Tetapi kan ini yang dibahas, ini kan yang mempunyai iman orang tua. Maka anak-anak yang dibaptis bayi tadi, baptis tidur, harus terima komuni pertama supaya anak sadar bahwa dia mempunyai Kristus. Maka Kristus itu harus dijaga sampai titik darah terakhir dalam hidupnya. Kalau anak hanya dibaptis lalu baru besar, kalau dia masih hidup, kalau disuruh meninggal, mau kemana? Begitu. Maka lalu komuni pertama dimulai dalam gereja. Ya, pada akhir abad ke-19. Persiapannya luar biasa. Kalau sekarang namanya anak-anak komuni pertama itu biasanya mereka mengikuti kursus selama 6 bulan ya. Kemudian pada hari hanya mereka pakai pakaian pengantin, yang perempuan pakai bunga-bunga di kepala, laki-laki pakai dasi, pakai jas, pokoknya keren lah. Itu setiap hari. Dan beberapa akhir ini dan beberapa dekade ini komuni pertama itu sekarang dilaksanakan pada hari raya tubuh dan darah Kristus. Itulah gagasan dari Paus Pius yang ke-10 yang kita peringati pada hari ini. Sekarang kita menuju kepada Injil, permenungan ya, Injil. Seorang muda bertanya ingin mengikuti Yesus dan sudah strict, sudah mantap melaksanakan kehidupannya, tetapi ternyata masih ada keterikatan kepada dunia ini, yaitu kekayaan. Memang semakin kaya itu kita semakin haus, ingin makin banyak uang. Jadi seperti kita minum air garam, bukan air jernih atau aqua begitu, air garam. Sampai kadang-kadang kita lupa diri, keterikatan kepada harta benda itu. Nah inilah yang diajarkan Yesus, itu dilepas bebaskan. Kenapa? Kalau kita mati, apapun dimasukkan di dalam peti malah dirampok. Ya, maka lebih baik dinikmati pada saat hidup. Juga banyak orang kalau orang tua sudah meninggal baru heboh pasal ini, percuma. Ketika orang tua itu masih ada, ajaklah mereka bersukacita pada masa senjanya, periksa kesehatannya, dampingilah dia, jangan dibuang seperti habis manis sepah dibuang. Mereka bukan sampah. Mereka lah yang berjasa atas kehidupan kita. Maka lalu apa yang kita miliki gunakan untuk orang tua ini, supaya mereka pada hari di mana mereka menghembuskan nafas yang terakhir, mereka masih bersyukur kepada Tuhan karena mempunyai anak-anak yang peduli. Paus Pius ini hebat, merenungkan, merefleksikan, melihat kesedihan dan kepedihan orang-orang tua yang anaknya meninggal karena mereka sakit dan belum menerima komuni pertama. Maka dia berdaya upaya dan bukan faktor kebetulan dia diangkat menjadi paus, sehingga program yang dia hadapi, masalah yang dia hadapi bisa mendapatkan solusi. Dan itulah yang boleh katakan mengikuti Kristus. Pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kita tidak terikat. Kita pulang ke rumah Bapa dengan senang. Kenapa? Kita sudah menikmati, kita sudah mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan berikan kepada kita.
Santo Pius ke-10, doakanlah kami.